Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Rizky Parmana Putra selaku host podcast Ngaji Ngasah Jiwa dan Iman spesial bulan Ramadan. Kalau akhirnya spesial bulan Ramadan, pasti kita masih nggak jauh ngebahas soal bulan Ramadan. Dan kali ini kedatangan bintang tamu yang nggak kalah spesial, salah satu senior di Pondok Pesantren Darul Qolam. Dan antum para pemirsa bisa lihat sekarang, mungkin ada yang pernah jadi anggota kelas ya. Ada yang pernah, oh ini wali kelas saya nih. Nah, mungkin yang kangen-kangen bisa nonton podcast ini sekarang nih, ya, karena kita kedatangan Al-Mukarram Al-Ustadz Khairun Nasihin. Masya Allah, syukron kasiran Ustadz. Afwan, ya, Ustadz BP sudah mau hadir di tengah kesibukan antum yang harus banyak kegiatan gitu kan, jadwal syuting sana sini. Masya Allah. Ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Bulan Ramadan kan banyak nih. Sampai hari ke-5 puasa ini memang sudah banyak masjid-masjid yang mengundang sih. Masuk. Memang bulan Ramadan tuh jadwal padat Ustadz. Betul. Alhamdulillah. Ya, jadwal padat dan berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Biasanya bulan Ramadan itu berkah bagi imam masjid, bagi para pendai. Tapi tadi Ustadz Pipi sampaikan Ustadz senior, rasanya saya belum lama mengabdi di pesantren ini. Baru berapa lama Ustadz? Saya baru 24 tahun. Baru 24 tahun ya, muda sekali Ustadz ya. Karena masih ada yang jauh lebih lebih lama lagi, seperti guru-guru kita, Ustadz Umar, oh iya, kan? betul, Ustadz Asmaul Husna. Betul. Beliau guru-guru kita tentunya gitu. Jadi saya merasa belum lama lah. Samalah dengan Ustadz PP gitu ya. Nggak jauh beda lah kita. Iya Ustadz. Kalau udah guru saya nggak berani ngebantah. harus selalu merasa muda. Betul. Boleh 24 tahun tapi semangatnya seperti umur 24 tahun gitu kurang lebih. Jangan umur 24 tahun semangat 42. Iya, Masya Allah Ustadz Irun. Kali ini kita ngebahas rileks santai. Baik Ustadz PP, siap. Ya, karena kan di bulan puasa ini banyak pertanyaan yang menjadi keinginan bagi para setiap umat muslim untuk mengetahui puasa itu sendiri seperti apa gitu kan. Itu kan sudah sering sebelumnya juga pernah kita bahas di podcast ngaji sebelumnya. Nah, sekarang nih yang nggak kalah spesial itu adalah soal malam Lailatul Qadar. Ya, ini kan banyak sekali pertanyaan, banyak sekali misteri di dalamnya yang pengen, siapa di antara diri kita yang nggak pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Tapi semua umat Islam menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat. Amin. Ya. Ya, jadi sebelum itu kita tentunya harus membahas dulu Ustadz Irun, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Apa sih Lailatul Qadar itu sendirilah secara pengertian secara umum yang mungkin bisa kita pahami sama-sama. Ustadz, tafadhol. Baik Ustadz Rizky yang saya hormati dan para pemirsa podcast podcast kita ngaji bareng ya, Ngasah Jiwa dan Iman. Pertama mungkin kita harus membiasakan istilah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu sendiri berasal dari dua kata, Lailatun dengan Al-Qadar. Maka menjadi rancuh ketika orang mengatakan malam Lailatul Qadar. Cukup kita mengatakan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi jangan kemudian
kita mengistilahkannya malam Lailatul Qadar. Jadi Cukup dua makna, betul. malam-malam. Jadi malam-malam kan. Cukup kita mengatakan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kembali kepada pertanyaan Ustadz PP tadi, Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata Lailatun dengan kata Al-Qadar. Lailatun itu kan artinya malam. Jadi memang Lailatul Qadar itu peristiwanya terjadi di malam hari. Kemudian yang kedua adalah kata Al-Qadar. Al-Qadar ini maknanya dari beberapa ulama menafsirkan bahwa Al-Qadar ini bisa berarti 3 makna. Yang pertama, Al-Qadar bisa berarti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya, manusia dalam hal ini. Maka Lailatul Qadar berarti ketentuan Allah yang sudah ditetapkan kepada setiap manusia. Kemudian yang kedua, Al-Qadar itu bisa bermakna mulia. Al-Qadar itu bisa bermakna mulia. Kenapa Al-Qadar disebut dengan mulia? Karena memang Lailatul Qadar itu terdapat kemuliaan yang sangat besar. Bahkan kemuliaan itu didapat dalam satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 tahun maksud saya. 1000 bulan. Satu malam tetapi kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar bisa dimaknai dengan sempit. Qadarun itu bisa diartikan dengan sempit. Kenapa kok Al-Qadar dimaknai dengan sempit? Karena dalam surat Al-Qadar itu sendiri Allah berfirman, tatanazzalul malaikatu warruh. Allah turunkan. Siapa? Para malaikat. Nah, sehingga ketika Lailatul Qadar itu turun, maka bumi ini terasa sempit. Allah menurunkan ribuan malaikat ke dunia ini untuk membawa keberkahan. Sehingga keluasan dunia ini seolah menjadi sempit karena datangnya atau karena Allah turunkan banyaknya para malaikat. Nah, itu dari sisi makna Lailatul Qadar. Gimana Ustadz PP? Mantap. Detail sekali Ustadz ya. Ya, jadi memaknai itu apa yang sudah dijelaskan tadi Ustadz Irun, mudah-mudahan tadi menjadi jawaban. Selama ini kan orang-orang menyebut sering malam Lailatul Qadar gitu. Ternyata secara pemaknaan bahasa itu menjadi malam-malam. Malah konotasinya menjadi nggak bagus. Iya, jadi malam-malam gitu kan. Ya, berarti setelah kita mengetahui makna tentang apa itu Lailatul Qadar, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang juga. Bagaimana sih sampai kita kepada mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tadi? Saya masih kebiasaan nih. Istilah itu harus kita biasakan. Iya, luar biasa nih. Iya. Bagaimana kita? Gimana tadi pertanyaannya sudah, Bi? Ya, bagaimana kita supaya mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri? Caranya gitu kira-kira. Jadi dalam beberapa riwayat hadis memang itu tidak ada yang menyebutkan kapan Lailatul Qadar itu turun. Banyak sekali pendapat ulama yang meriwayatkan tentang datangnya Lailatul Qadar. Tetapi dari sekian banyak riwayat itu, yang paling arjah, yang memang paling kuat pendapatnya adalah fil ashril awakhiri min Ramadan, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya banyak orang yang mungkin berbondong-bondong melakukan iktikaf, melakukan amalan-amalan yang lain itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ingat, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada juga riwayat menyatakan di malam-malam gasal. Malam-malam gasal itu adalah di malam-malam yang ganjil. Berarti kalau dikatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan,
dan malam ganjilnya berarti malam 21, malam 23 dan seterusnya. Tapi lagi-lagi tidak ada riwayat yang menjelaskan tepatnya Lailatul Qadar itu kapan, itu tidak ada. Bahkan ada riwayat juga yang mengatakan fi syahri Ramadan, selama bulan Ramadan itu. Artinya dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 30 Ramadan ya kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi logikanya seperti ini. Kalau misalkan kita berpijak kepada 10 hari terakhir Ramadan, sedangkan kita tidak pernah tahu kapan itu turun, maka bisa jadi kita tidak mendapatkan itu. Tetapi bagi orang yang betul-betul ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian dia melakukan amalan-amalan kebaikan itu dimulai dari sejak 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan atau sampai dengan akhir Ramadan, maka itu yang bisa kita katakan 100% dia akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tidak ada ketentuan waktu kapan Lailatul Qadar itu turun, karena Rasulullah sendiri tidak pernah menyampaikan kepada para sahabat, kepada umatnya itu tanggal sekian adalah turun Lailatul Qadar. Itu tidak ada riwayat itu. Maka yang bisa kita lakukan apa? Kalau kita mau mengamalkan pendapat ulama yang meriwayatkan di 10 hari terakhir Ramadan di malam-malam ganjil, berarti ya kita berupaya untuk melakukan iktikaf, tadarus atau sholat sunnah di malam hari. Ya silahkan saja di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi tadi karena ketidaktahuan kepastian Lailatul Qadar itu kapan, maka yang lebih bisa kita lakukan adalah dimulai dari 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Masya Allah. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan itu secara garis besar bisa ada dua pendapat tadi ya, Satirun ya. Ada yang bisa kalau di 10 malam terakhir, berarti di malam-malam ganjil. Kalau misalnya kita meyakini itu dari awal bulan Ramadan, maka dari mulai awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Oh gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi jawaban ya. Bagaimana cara mendapatkan itu, ibadah kita yang harus benar-benar lebih dikuatkan ya Satirun ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya? Jadi ada dua hal Ustadz PP. Selama kita memaksimalkan mengisi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan kebaikan. Yang pertama, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jadi pagi harinya kita berpuasa, siam, man shoma, siam. Berpuasa karena Allah, karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Nah, jadi pagi hari kita berpuasa. Man soma, berpuasa, soma asyam. Siam itu artinya imsak, menahan. Nah, jadi mulut kita tahan, mata kita tahan dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan malam hari? Nah, ada hadis lain, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jadi ada dua yang bisa kita lakukan. Pagi hari sampai dengan maghrib kita berpuasa, soma. Kemudian malamnya bagaimana kita menghidupkan? Qoma, qiyam. Qiyam ini qiyamul lail. Kita bisa membaca Al-Qur'an, kita bisa memperbanyak istighfar, kita bisa memperbanyak sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Tapi bagi yang mungkin melakukan sholat malam, harus diingat, apabila ketika sholat tarawih sudah melakukan sholat witir, maka nanti ketika sholat malamnya diteruskan, dilakukan lagi, maka tidak perlu ditutup dengan witir, karena la witroni, tidak ada dua witir dalam satu malam. Betul. Saya kira itu Ustaz PP. Ya, sudah jelas penjelasannya tadi Satirun ya. Jadi ketika siang hari kita shoma,
malamnya kita koma, gitu. Ya. Ya kan puasa itu kan bukan al-iktifa'u atau al-imsaku ya, al-imsaku minal akli wasyurbi, kayak banyak hal gitu. Ustadz Irun mungkin para generasi milenial ini kan ada yang pernah bertanya nih Ustadz Irun ya, kadang-kadang kita udah konsisten ibadah, cuman kadang-kadang luntur nih gara-gara ngeliat handphone, scroll TikTok, aduh yang lewat yang begini lagi gitu kan. Mending kalau begini pakai, tapi kalau begini Ya, maka itu puasa itu kan memang ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin ada puasa orang yang awam, ada puasa yang orang di atas itu. Bagi orang yang awam mungkin puasa itu hanya sekedar al-imsaku minal akli wasyurbi. Dia hanya bisa menahan, dia tidak makan, dia tidak minum, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari sejak subuh terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu puasanya yang paling standar itu. Hanya menahan makan dan minum saja. Tetapi sesungguhnya al-imsak itu adalah seluruh anggota tubuh kita. Tentu semua orang ingin menaikkan level puasa kita lah. Jadi tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi bagaimana kita juga menahan seluruh anggota tubuh kita ini untuk tidak melakukan keburukan. Lagi puasa gini Ustadz Pipi, jelang maghrib orang biasanya istilahnya itu kalau nunggu azan maghrib itu itu istilahnya Ustadz Pipi? Ngabuburit. Nah, orang ngerumpi, ngomongin orang. Nah, padahal kita lagi puasa, artinya mulut kita tidak bisa belum puasa nih mulut kita. Si ini situ, stop, jangan. Nanti dilanjutinnya habis maghrib, ya jangan juga. Berarti nggak koma. Somanya oke, puasa begitu. Betul. Koma nggak gitu. Termasuk mata, pendengaran kita, semuanya harus puasa. Tentu itu yang kita harapkan. Ya, alhamdulillah. Itu mudah-mudahan bisa menjawab Ustadz Irun ya. Karena kan sekarang tuh orang dianjurin kan, kenapa ya, harus komunikasi dua arah supaya tidak ada omongan-omongan yang salah gitu kan. Karena kan kalau satu arah namanya khutbah ya. Kalau komunikasi dua arah, kalau berbagai arah namanya gibah gitu. Bisa. Kalau satu arah namanya khutbah. Iya. Kalau dua arah namanya komunikasi. Ya. Kalau berbagai arah namanya gibah. Nah, kalau kita dua komunikasi nih, gitu, berbagi ilmu. Makanya sekarang yang rame-rame tuh kayak begini, Ustadz Irun, di sosial media, fenomena podcast segala macam. Karena kan daripada kita ngomongin orang kan, gitu, mending kita mau ngomongin sesuatu yang bermanfaat. Kita memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif, betul. Oke, Ustadz Irun, menutup pertanyaan dari semuanya nih, Ustadz Irun. Sebelum kita nanti berpisah dengan bulan Ramadan, tentunya kita pasti sedih karena kita juga nggak tahu apakah kita akan bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Kira-kira apa cara terbaik, the best tips untuk menutup bulan Ramadan supaya menjadi husnul khotimah Ramadan kita ini? Tentu semua orang berharap di setiap bulan Ramadan kita bisa mengisi dengan segala amal kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah induknya para bulan. Sayyidus Suhur Syahrul Ramadan. Induknya hari Yaumul Jum'ah. Induknya para nabi Sayyidul Anbiya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kenapa kita harus memaksimalkan ibadah atau melakukan amalan-amalan kebaikan itu di bulan Ramadan? Karena balasan Allah di bulan Ramadan atas suatu kebaikan itu Allah lipat gandakan, yang itu tidak didapatkan oleh kita di luar bulan Ramadan. Maka bagaimana memaksimalkan bulan Ramadan? Ayo kita lakukan kebaikan yang maksimal. Memberi makan orang yang berpuasa, memberi bukaan, bersedekah, tebar senyum, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian
bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan, karena kita nggak tahu tahun depan itu kita ketemu lagi atau tidak dengan bulan Ramadan. Maka anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita melahirkan motivasi untuk kita lebih sungguh-sungguh dalam melakukan segala macam amal kegiatan. Karena memang tidak ada jaminan tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan atau tidak ketemu. Makanya selalu ada doa kan, di bulan Sya'ban itu kan, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Itu Ustaz PP. Insya Allah. Pokoknya bulan Ramadan terus jadi momentum ya buat kita untuk memperbaiki diri, dan tapi dengan catatan mungkin tidak hanya pada saat bulan Ramadan, justru selama bulan Ramadan kita memperbaiki untuk 11 bulan berikutnya agar lebih baik gitu ya. Gitu. Karena begini juga Ustadz PP, mungkin ada pertanyaan, apa ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar? Ya kan? Jadi seseorang itu akan dinilai mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, yaitu dari perubahan. Jika dalam kehidupannya dia tidak ada perubahan, maka mungkin dia belum mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, mesti akan ada perubahan. Perubahan kebaikan tentunya. Yang tadinya pelit mungkin bisa jadi dermawan. Yang tadinya puasa sunnah tidak dilakukan, mungkin lebih cinta dengan melakukan puasa sunnah. Yang kemudian orang kadang sholat itu pada saat bulan Ramadan doang, tarawih. Ternyata kenikmatan itu berlanjut, apalagi mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian ada perubahan, Ramadan selesai tetapi sholat itu betul. Saya kira itu Ustaz PP. Luar biasa Ustaz Irun, terima kasih banyak nih. Itu sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan. Ya, tapi nanti kita simpen dulu Ustaz Irun ya, biar kita buat podcast sambungannya. Boleh Ustaz Irun dengan pembahasan yang lain. Maka para pemirsa penonton podcast, kalau ada ingin yang ditanyakan ke Ustadz Irun ya, nanti bisa komen ya ke komentar YouTube ya atau Instagram, nanti terserah para pemirsa ya. Kira-kira apa nih yang kita bahas lagi Ustadz Irun gitu loh. Ya, sajian-sajian menarik yang bermanfaat gitu. Okay, ya. Sekali lagi untuk para pemirsa podcast ngaji, konten kami ini adalah usikum wa nafsi gitu kan. Artinya kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dan tentunya pasti akan ada kekurangan di dalamnya ya, kami mohon maklum semaklum-maklumnya. Pada dasarnya kita semua ingin memberikan manfaat ya untuk semua, sebagaimana yang dikatakan khairun nasi ahsanum khuluqan wa adfahum linnas. Itu. Terima kasih para pemirsa podcast ngaji, sampai ketemu di podcast ngaji berikutnya. Saya Rizky Permana Putra pamit undur diri. Terima kasih Ustadz Irun. Sama-sama. Syukran kasiron, barakallahu fikum. Tetap awet muda Ustadz Irun. Masyaallah. Amin. Ya, tetap sehat. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.